Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nanangmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke UTUL UGM Fisika 2019 nomor 27, 29, 32, 34, dan 35. Namun sebelum saya melakukan pembahasan, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga komennya. Jangan lupa setelah kalian subscribe, tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan semua yang terbaru dari channel saya. Jadi update terbaru baik pembahasan, soal, maupun materi, kalian tidak akan ketinggalan. Oke, kita bahas soalnya. Soal yang pertama, soal nomor 27, kawat berarus berada di dalam medan magnet sepanjang 50 cm. Arah kawat tegak lurus terhadap medan magnet. Ketika kawat dialiri arus 10 ampere, resultan gaya pada kawat terukur 3 Newton. Berapakah kuat medan magnet yang mempengaruhi kawat berarus? Berarti ini pada kawat berarus berlaku rumus F, nah gaya Lorentz ya, FL sama dengan kuat medan magnet dikali I arus, kuat arus dikali dengan L dikali dengan sin theta. Kemudian F-nya kita sudah dapat, nilainya adalah 3 Newton, B-nya dicari, I-nya kita sudah ada 10 ampere. Nah, kemudian L-nya pun sudah ada 50 per 100 ya, per 100 karena harus dalam meter. Kemudian sin karena tegak lurus berarti sin 90 derajat. Nah, sin 90 nilainya adalah 1. Nah, ini bisa kita coret nolnya. Berarti B itu adalah 3 dibagi dengan 5. 3 per 5 Tesla. Dapatnya 0,6 Tesla. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 29. Suatu lubang disinari berkat cahaya dengan panjang gelombang lambdanya 500 nanometer per Newton. Jika jari-jari lubang sebesar A sama dengan 400 lambda, maka lebar pola terang tengah yang terlihat pada layar sejauh 1 meter dari lubang adalah berapa? Nah, ini adalah jarak layar ya, L. Kemudian berarti secara rumus kita bisa lihat bahwa N dikali dengan lambdanya itu sama dengan D dikali dengan sin theta. Nah, ini rumus dasar. N itu nanti berapa jaraknya ya, berarti N dikali dengan lambda sama dengan D. Sementara nilai sin itu setara dengan nilai tan karena sudutnya jauh lebih kecil, kurang dari 10, maka dianggap sama nanti Y per L. Nah, Y ini nanti yang sebagai apa namanya, jarak, bukan jarak layar ya, tapi nanti pola lebarnya nanti. Nah, kita masukkan data yang ada. Yang diminta adalah lebar pola terang tengahnya. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam gambar, maka kalau ini adalah sebagai terang pusat, nah terang pusat kemudian diawali dengan gelap. Ini untuk bagian ke atas atau kanan ya. Ini gelap bawah, nah gelap 1, kemudian baru terang 1, kemudian di sini adalah terang 1 juga. Nah, jarak dari gelap 1 ke terang pusat ini itu adalah 1 lambda. Nah, ini juga sama 1 lambda. Maka ini adalah nilainya 2 lambda, sehingga 2 lambda sama dengan D. D itu adalah jika jari-jari berarti di antara ya, maka di antara berarti 400 lambda. Oke. Berarti ini D, tulis dulu lah, D Y bagi dengan L. Karena yang diminta itu adalah, maka lebar pola berarti yang diminta adalah yang Y-nya ya. Nah, yang diminta adalah Y-nya. Sehingga kita bisa cari, kita ganti dulu. Oke. Nah, berarti kalau saya minta huruf Y-nya saja, Y, maka jadinya adalah 2 lambda dikali dengan L dibagi dengan D. Nah, ini. Maka diperoleh 2 lambda, lambdanya nggak usah dirubah. L-nya adalah 1 meter, bagi D-nya itu adalah jari-jarinya ya, diantara itu berarti 400
lambda. Nah, lambdanya bisa dicoret. Nah, gini. Dan 2-nya juga bisa dicoret sama 4, makanya 2. Maka jawabannya 1/200. 1/200 meter. Nah, ini untuk Y-nya. Nah, ini kalau dirubah 1 dibagi, berarti ini kan 1/200. Karena mintanya ke dalam milimeter, berarti dikali 1000 ya. 1000 milimeter. Ini untuk nilai Y-nya. Maka kalau saya coret ini, didapat nilainya adalah 5. Nah, 5 milimeter. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 32. Sebuah pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Menyusur permukaan bumi dengan C adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Pengamat itu melewati sebuah bangunan harusnya di bumi yang terlihat olehnya sebagai sebuah lingkaran dengan jari-jari 1 meter. Bangun geometris itu jika dilihat oleh orang yang diam di bumi, berarti sesuai dengan pengamat yang di bumi, sebenarnya gambarnya berupa elips dengan jarak antar titik apinya berapa. Nah, ini berarti teorema relativitas ya, teori relativitas. Ini berarti yang perlu kalian pahami teori relativitasnya. Ini ada yang memudahkan kita menghitung adalah bentuk gamma itu adalah akar dari 1 per P kuadrat per C kuadrat. Nah, ini untuk mempermudah menghitung saja. Karena di sini adalah 0,6, maka kalau kita masukkan nilainya adalah 1 dikurang 0,6 C dikuadratkan per C kuadrat, maka nanti didapat 0,8. Jadi kalau saya masukkan 0,6, maka hasilnya 0,8. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya nilainya di sini adalah 0,8, maka dapatnya adalah 0,6. Jadi biar memudahkan kita ngitung sajalah. Jadi sesuai dengan teori relativitas, hukum relativitas, maka panjang yang terlihat oleh orang yang bergerak itu adalah panjang awal dikali dengan nilai gamanya. Jadi seperti ini. Kita hitung. Nah, menurut yang di bumi, berarti ini kan 1 meter itu adalah yang terlihat oleh orang tadi yang bergerak, maka ini 1 meter. Berarti sebenarnya panjang menurut orang yang di bumi yang tidak bergerak atau bumi yang diam itu berapa? Berarti ini kan kali 0,8. Nah, berarti sebenarnya panjang dasarnya adalah 1 dibagi 0,8, berarti 10/8 meter. Nah, ini. Nah, artinya sebenarnya gambar adalah gambar elips. Nah, gini. Nah, ini elips ini kan kita sudah dipelajari di matematika ya. Nah, di matematika kita sudah belajar tentang elips, bahwa elips di sini itu jarak dari satu ke yang lainnya itu namanya puncak. Berarti ini namanya puncak 1, puncak kedua. Sementara tengah-tengahnya disebut sebagai pusat. Nah, ini ada sumbu minor dan ini ada sumbu mayor. Nah, di antara sumbu mayor tengah-tengahnya begini. Nah, ini adalah fokus atau titik api. Di sini fokus 1, fokus kedua. Nah, panjang dari sini ke puncak itu kita menggunakan adalah C. Nah, sedangkan jarak sumbu minornya, nah ini sumbu minor, berarti ini adalah B. Nah, gitu ya. Berarti sebenarnya yang ini adalah A. Nah, jadi jarak pusat ke fokus itu adalah A. Nah, itu ada hubungannya. Nah, berarti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Ini sesuai dengan di matematika seperti ini. Berarti A-nya, jadi yang terlihat sebenarnya dalam orang tadi, nah, ketika orang tadi dia bergerak dengan kecepatan 0,6 tadi, C itu, dia itu menganggap bahwa bentuknya itu lingkaran seperti ini. Nah, menganggap lingkaran, berarti yang dia lihat itu adalah jarak sumbu minornya. Nah, berarti kan B-nya itu adalah nilainya 1. Sehingga kita dapat tadi adalah A-nya itu yang ditanyakan, berarti A kuadrat sama dengan, ditambah dengan B-nya adalah 1 kuadrat sama dengan 10/8. Itu sederhananya adalah 5/4 ya. Berarti 5/4 dikuadratkan
kita dapat A kuadrat sama dengan 5/4 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, ini berarti A sama dengan 5/4 kuadrat dikurangin 4/4 ya, 4/4 kuadrat. Nah, ini kan 5 kurang 4 kan ini kan triple Pitagoras ya, berarti ini 5 berarti 3 ya, kemudian 4 kan 4 ya kan. Berarti jawabannya adalah A adalah 3/4 meter. Nah, ini adalah jarak A. Sementara yang ditanyakan dalam soal berarti ini bukan jawaban, meskipun 0,75 atau 3/4 0,75 ya ada. Tapi yang diminta adalah ini sebagai jebakan juga. Yang diminta dalam soal jarak antar titik api. Nah, ini jarak antar titik api. Berarti yang diminta adalah 2A. Berarti F1 ke F2. Nah, ini yang diminta jaraknya. Sama dengan 2 kali A. Sama dengan 2 kali 0,75 ya. Berarti didapat 1,5 meter. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita ke soal 34. Foton dari cahaya A mempunyai energi 2 kali dari energi foton dari cahaya B. Perbandingan antara momentum fotonnya adalah berapa? Nah, sesuai dengan rumus energi. Nah, energi di sini adalah sama dengan tetapan Planck dikali dengan F. Nah, gini ya. Tetapan Planck dikali dengan F. Nah, F itu adalah frekuensi. Kemudian kita juga bisa dapat bahwa nilai E. Nah, kalau seandainya berarti kalau misalkan berarti ini E juga sama dengan H kali F itu adalah kecepatan dibagi dengan panjang gelombang. Nah, kecepatan berarti kita ngomong kecepatan cahaya, karena ini kita ngomongin cahaya ya. Nah, berarti kita berbicara cahaya, berarti kecepatannya kita menggunakan kecepatan cahaya. Nah, berdasarkan rumus ini kita bisa, nah kan berikutnya juga ada dalam soal ini nilai panjang gelombang itu kalau berdasarkan rumus de Broglie, lambda adalah H dibagi dengan momentum, tetapan Planck dibagi dengan momentum. Nah, maka kalau seandainya ini kan minta hubungan antara energi dengan momentum kan, berarti E ini sebenarnya sebanding dengan 1/per lambda, karena kan H dengan C kita anggap sebagai bilangan yang tetap. Nah, lambda itu berbanding terbalik dengan 1/per P momentum. Nah, ini kalau berarti ini bisa saya anggap bahwa E ini adalah sebanding dengan atau berbanding lurus dengan momentum P. Nah, jadi ini dasar yang kita pakai. Nah, ini adalah dasar yang kita pakai. Nah, berdasarkan ini maka secara rumus bisa dibentuk bahwa energi 1 per energi 2 akan sebanding dengan momentum 1 per momentum kedua. Energi yang pertama katanya 2 kali energi B, berarti 2E2 per E2, ini A ya, ini A, kalau ini A, ini B, ini A, ini B, maka ini B, ini A, ini B. Nah, sama dengan PA per PB. Nah, gini ya. Ini kan saya coret. Nah, berarti PA-nya per PB-nya berapa? Nah, PA per PB berarti jawabannya adalah 2 itu sendiri. Maka jawabannya yang pilihan yang D. Kita ke soal terakhir nomor 35. Menurut teori atom Bohr, jika jari-jari orbit elektron pada keadaan N sama dengan 1 adalah 0,0529 nanometer, berapa jari-jari orbit elektron pada keadaan N sama dengan 5? Nah, sesuai dengan rumus, jari-jari atom sesuai dengan orbit yang N sama dengan N kuadrat dikali dengan jari-jari atom awal. Nah, berarti ini R5 sama dengan 5 kuadrat dikali dengan 0,0529 nanometer. Berarti R5 sama dengan 25 ya, dikali 0,0529
nanometer. Nah, ini kalau dihitung berarti 25 kali 5 saja kan sekitar 1,25 lebih. Berarti ini kita bisa hitung 1,3225 nanometer. Nah, kalau pembulatannya berarti kan 1,32 nanometer. Jadi jawabannya adalah yang B. Demikian pembahasan utul kita kali ini, utul UGM tahun 2019 dari nomor berapa tadi sampai dengan nomor 35 ya. Nomornya memang tidak dibuat urut karena beberapa teori yang itu memaksa kalian harus memang belajar untuk membaca dan mencari tahu. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, saya ingatkan kembali, kemudian aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Terima kasih. Saya Nanang Med, berbagi untuk inspirasi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.